Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lanang, NPM 2021 43502734. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari JST atau Jaringan Syaraf Tiruan. Sebelumnya, saya mau menyampaikan bahwa ada terkait satu dan lain hal perihal keaktifan di kelompok. Jadi saya terpaksa eh, memilih untuk mengerjakan sendiri dan juga merecord sendiri. Hingga nanti di akhir yang saya submit tugas, nama yang saya input hanya nama saya karena khawatir kalau harus lebih menunggu waktunya habis dan saya ikut malah nggak ngerjain tugas seperti itu. Oke, jadi sebelumnya tugas yang saya kerjakan karena diperbolehkan memilih metode yang berbeda, saya memilih metode simulasi dengan perseptron. Ya, di sini saya membuat aplikasi berbasis web menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL. Walaupun sebenarnya opsional, karena kalau ada keperluan untuk insert data untuk historical baru kita gunakan. Seperti itu. Nah, seperti biasa, ini ada file HTML yang saya buat, ada tag HTML, title, dan lain-lain. Lalu kemudian kita memiliki sebuah form yang mengarah ke file .php dengan metode post. Jadi ketika user klik submit angka-angkanya, itu nanti akan diproses di dalam file train.php. Datasetnya ada x1, x2, dan targetnya y, seperti itu. Nah, selanjutnya ini seperti biasa, ini hanya judul-judul di bagian sini. Kita punya beberapa inputan. Jadi learning rate itu digunakan untuk mengecek seberapa besar pembaruan bobot saat terjadi kesalahan. Lalu epoch, berapa kali seluruh dataset itu dilatih. Ketiga ada bobot W1 dan W2. Lalu kemudian ada bias, nilai tambahan yang membantu menggeser fungsi aktivasi, seperti itu. Di bawah ada sebuah input button ya. Jadi ketika user sudah selesai input, bisa langsung ditekan button ini. Nah, di inputan ini ada di tiap inputan memiliki nilai value default ya. Jadi sudah masing-masing memiliki nilai input, memang tidak tidak kita ubah ya. Sudah masing-masing tipenya number karena hanya bisa diisi angka, value-nya yang default-nya ini 0011, lalu kemudian di sini juga ada inputan lagi. Ada type number dengan name-nya 2x, value-nya sekian, seperti yang tampil di layar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke file PHP-nya. Jadi di file PHP ini yang akan memproses nilai dari yang tadi diinput pada halaman HTML. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menginisiasi atau mengambil nilai-nilai yang tadi user input. Karena menggunakan metode post, jadi kita panggil sini post. Kita ambil nilai x1, x2, y, dan lain-lain sampai bawah. Cuman untuk nilai ini ya, mulai dari variabel lr sampai bias, kita gunakan fungsi float file untuk mengkonversi nilai yang diinput jadi numerik atau angka. Kita mulai masuk ke fungsi, jadi kita punya fungsi step yang memerlukan variabel x ya. Jadi
dan nanti akan kita kembalikan nilai X. Jadi kalau nilai X lebih besar atau sama dengan 0, maka kita akan ciptakan nilai 1, seperti itu. Atau kalau memang ini kondisinya false, maka dia yang akan dikeluarkan adalah 0, seperti itu. Ini ada kita mencetak sebuah string, kita bikin sebuah table. Ini caranya bikin table kalau di PHP ya, dengan struktur HTML. Agak kurang rapi tapi nggak apa. Jadi kita bikin sebuah operator pengkondisian pengulangan menggunakan for. Kita loop sebanyak jumlah epoch-nya yang diinput untuk mendeteksi apakah semua output adalah benar. Nah, di sini kita mengiterasi setiap baris dataset. Lalu kemudian kita hitung hasil linear kombinasi dari input dan juga bobot ditambah bias atau Z. Seperti itu. Jika sudah, kita akan lakukan update bobot dan bias jika ada error. Kita juga melakukan aktivasi fungsi step yang mana akan menuju hasil atau output. Kemudian akan kita hitung error. Mana ini di sini? Sebagai selisih antara target dan output prediksi. Kemudian di blok kode selanjutnya kita lakukan update dan bias jika error. Jika prediksi salah atau errornya sama dengan 0, maka bobot dan biasnya bisa diperbarui. Update-nya itu mengikuti rumus W1 sama dengan W1 ditambah learning rate dikali error dikali X1. Lalu bias ditambah bias ditambah learning rate dikali error. Nah, kita lalu kemudian di bawah kita jumlahkan di sini kesalahan global dalam satu epoch. Nah, selanjutnya terakhir di sini kita tinggal mencetak hasil variabel-variabel yang telah kita hitung di atas dan tersimpan sebagai table. Seperti itu. Nah, di sini ini ada pengkondisian jika global error sudah bernilai 0. Kita selesaikan proses training. Proses training lebih selesai pada epoch yang keberapa karena memang udah nggak ada error. Jadi kita hentikan prosesnya dengan fungsi break. Maka selesai. Seperti itu. Selanjutnya ini ada sedikit sekali file CSS hanya untuk merapikan. Kemudian kita coba ke aplikasinya. Ini saya sudah buka di localhost. Kita refresh. Jadi kita punya beberapa sampel data. Yang pertama kita akan coba input learning rate 0,1. Kita coba input epoch-nya 15. Bobot awalnya 0,2. Kemudian bobot awal videonya minus 0,3. Biasanya 0,1. Kita coba. Nah, ini adalah custom data buatan yang bisa diatasi oleh Perceptron. Hasil training akan berhenti lebih awal karena global error-nya 0. Seperti itu. Jadi misalnya kita ingin data di mana Y sama dengan 1 hanya saat X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0. Sisanya 0. Seperti itu. Lalu kemudian kita coba insert sampel data yang lain. Kita coba learning rate-nya 0,1, epoch-nya 20. Ininya 0, terus biasa juga 0. Nah, hasil training menunjukkan bahwa meskipun bobot dan bias berubah terus, error global tidak akan jadi 0. Ini karena model Perceptron tidak bisa mempelajari fungsi XOR. Dan ini juga jadi batasan penting dari algoritma Perceptron klasik. Seperti itu. Hasilnya jika salah satu dari X1 atau X2 adalah 1, tapi bukan keduanya, karena XOR tidak linear separable, maka Perceptron tidak akan bisa menyelesaikan errornya jadi 0, walaupun sudah beberapa epoch. Seperti itu. Yang terakhir, salah. Kita kembali, refresh. Kita coba input yang sudah jadi default. Nah,
Ini adalah contoh data logika OR atau Y bernilai 1 jika salah satu dari X1 adalah jika salah satu dari X1 atau X2 adalah 1. Seperti itu. Jadi ini berguna untuk menguji apakah perseptron bisa mengenali fungsi logika OR. Seperti itu. Jadi demikian tugas yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa memenuhi spesifikasi yang telah dibuat oleh Bapak dosen pengampu jaringan struktur tiruan, jaringan syaraf tiruan. Demikian dari saya Muhammad Lena, NPM 2021 ke 3502734. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.